Baik, rekan-rekan sekalian, nah, saya lanjutkan diskusi kita hari ini berkenaan dengan resiko medis dan potensi apa saja yang kira-kira bisa menyebabkan terjadinya sebuah sengketa kesehatan, ya, sengketa malpraktik, kita bisa sebut seperti itu. Banyak masyarakat awam tidak mengetahui bahwa ada resiko yang harus ditempuh baik oleh pelaku yang dalam hal ini tenaga medis dan tenaga kesehatan dan juga pasien. Nah, hal ini mungkin dalam beberapa kasus yang tidak sampai atau berdebat di dalam penyelesaian, baik dia negosiasi, mediasi, bahkan sampai pengadilan. Jadi ada pro kontra di antara para pelaku dan pasien, ya. Jadi di dalam Undang-Undang Kesehatan pun, di dalam Undang-Undang Praktek Kedokteran, kemudian Undang-Undang Tenaga Kesehatan, selalu ditekankan bahwa prinsip yang hadir di dalam hubungan hukum dalam bidang kesehatan adalah kehati-hatian. Nah, jadi ketika memberikan informed consent, jangan sampai hal-hal yang seperti ini tidak disampaikan oleh Bapak Ibu sekalian ataupun para pelaku tenaga medis dan tenaga kesehatan. Nah, hal yang paling urgent adalah resiko yang memang akan didapat di kemudian hari, baik dalam secara teknis mungkin Bapak Ibu lebih paham, ya, dalam melakukan diagnosa, pemeriksaan, pemberian resep, sampai tindakan medis. Nah, ini yang harus disampaikan oleh para pasien di dalam informed consent tersebut. Jadi bahkan praktek di Indonesia kita harus memberikan sebuah kontrak tertulis. Artinya Bapak Ibu harus memberikan persetujuan, menawarkan persetujuan kepada pasien. Nah, jadi resiko-resiko itu harus mereka ketahui. Apakah berakibat fatal ataupun tidak. Nah, tetapi resiko medis ini juga akan menjadi alfa dan kulfa kalau dalam hukum pidana antara lalai dan lupa. Nah, gitu. Banyak case yang terjadi dokter yang mungkin minim pengalaman ini melakukan kelalaian atau tidak dalam standar operasional pada seharusnya. Seperti itu. Nah, jadi ada dua hal dalam resiko medis ini sebenarnya, yaitu memang dalam teori dan praktek sesuai SOP, tetapi hasil yang diharapkan tidak sesuai harapan. Banyak sekali. Beberapa kasus sudah sesuai SOP, kemudian tetapi kondisi pasien yang memang tidak memungkinkan, sehingga terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, nah itu bisa terjadi. Tapi di satu sisi ada juga pasien yang memang mendapatkan treatment ataupun perlakuan medis yang tidak sesuai SOP. Nah, yang mungkin yang harus dijelaskan adalah mungkin poin pertama, ya Bapak Ibu, ya. Nah, saya menggariskan bahwasannya ketika ada potensi permasalahan, ada hal yang 90% ada hal yang tidak diharapkan oleh pasien. Dan 10% ini tenaga kesehatan. Seperti itu. Ikatan Dokter Indonesia mencatat di 2018 bahwasannya tidak ada dokter yang mempunyai tujuan untuk malpraktek. Itu nggak ada gitu. Adanya lupa atau lalai. Lalai itu artinya tidak sesuai dengan SOP, ya. Sehingga menimbulkan harapan yang tidak diharapkan juga oleh para pasiennya dan keluarga pasien, sehingga menimbulkan ketidakpuasan seperti itu. Nah, jadi dalam ranah hukum akan dilihat baik di tingkatan negosiasi, mediasi sampai
pengadilan, yang akan dibuktikan itu apa? SOP dan akibat hukumnya. Nah, jadi akan dilihat standarnya seperti apa. Kemudian peraturan perundang-undangannya seperti apa. Nah, jadi ada istilah namanya mungkin juklak-juknisnya rumah sakit itu hospital by law ya, artinya aturan rumah sakitnya seperti apa. Kemudian tindakan operasional terhadap suatu tindakan medis itu seperti apa. Nah, itu akan dicari tahu oleh baik dengan asosiasi maupun dengan para penegak hukum gitu ya di dalam proses pembuktiannya. Nah, kemudian dilanjutkan dengan pembuktian para pihak. Nah, jadi ketidakpuasan yang pasti semua kita yakin bahwa semua sudah dilakukan secara maksimal. Nah, kita tinggal pembuktian dalam ranah penyelesaian sengketa. Nah, kemarin saya mungkin di materi-materi sebelumnya saya sudah sampaikan ada prinsip win-win solution ya yang diadopsi di dalam konsep hukum perdata pidana. Nah, tetapi dalam sistem peradilan pidana anak, kemudian Undang-Undang Perlindungan Anak, ada namanya prinsip restoratif justice. Ataupun sekarang sudah dikeluarkan dengan surat keputusan Jaksa Agung itu berkenaan dengan pidana-pidana kecil, pidana-pidana ringan, yang bisa diselesaikan dengan restoratif justice. Artinya apa? Jadi ketika dua belah pihak itu bertemu, menimbulkan kesepakatan, kejaksaan sebagai mediatornya, kasus dianggap selesai, tidak masuk ranah pengadilan. Kenapa? Karena salah satu faktornya adalah banyak sekali kasus yang sampai hari ini belum selesai, tetapi permasalahannya ringan, seperti itu. Ya. Jadi prinsip restoratif justice ini juga yang diadopsi oleh penyelesaian sengketa dalam ranah hukum kesehatan, gitu ya, baik dia malpraktik ataupun yang lain-lain. Seperti yang saya bilang ada step yang harus dilewati untuk penyelesaian malpraktik ya. Ada negosiasi yaitu antara pihak-pihak, biasanya dimotori oleh instansinya atau rumah sakitnya, ataupun kalau mandiri, ada praktek mandiri itu langsung oleh dokternya atau tenaga kesehatannya. Ketika memang tidak selesai, ada konsep penyelesaian namanya bipartit atau mediasi. Itu biasanya ditengahi juga oleh asosiasi dalam hal ini. Nah, tapi kalau memang tidak selesai, ada step selanjutnya yaitu kepolisian. Sudah masuk ranah pidana. Nah, tetapi yang seperti saya jelaskan di minggu-minggu yang lalu, hukum kesehatan yang berkenaan dengan malpraktek itu sifatnya bisa pidana aduan, ya. Tetapi pidana aduan ini bisa menjadi pidana umum, artinya walaupun tidak dilaporkan bisa diperiksa baik dengan asosiasi maupun dengan ranah yang berwajib jika menimbulkan keresahan di masyarakat. Artinya jika diketahui tenaga medisnya tidak berizin atau tidak punya kualifikasi. Nah, ataupun ada aduan dari masyarakat yang sifatnya masif. Artinya tidak banyak kasus-kasus lama bisa muncul kembali. Nah, tetapi yang dikedepankan adalah restoratif tersebut. Artinya win-win solution, kembali ke para pihak. Kalau memang para pihak menerima, kemudian bisa dilakukan sesuai dengan rumah sakit bisa bertanggung jawab, instansi bisa tanggung jawab, dan lainnya, saya rasa jalan yang diambil adalah jalan yang negosiasi tersebut yang saling menguntungkan. Bapak Ibu, silahkan kalau di tengah penjelasan saya ada yang mau tanya, langsung cut saja ya, biar diskusinya berjalan. Baik, ini yang saya bilang tadi. Jadi dalam proses penyelesaian sengketa dalam malpraktek ini, sebenarnya ada
tiga pilihan ya yang bisa dilakukan. Yang pertama itu profesi gitu. Profesi ini di luar peradilan hukum ya. Artinya dia penyelesaian sendiri, cuma antara tenaga medis dan asosiasinya. Nah, jadi Bapak Ibu itu nanti kena hukuman administratif atau pencabutan izin, nah itu asosiasi yang menentukan. Nah, kemudian ada peradilan. Peradilan ini dari proses kepolisian sampai kepolisian, kejaksaan sampai pengadilan. Artinya bahwa negosiasi mediasi ini nggak clear, jadi harus masuk ke peradilan. Kemudian menganut juga prinsip flexibility, artinya ditentukan oleh para pihak dan instansi ataupun tenaga medis. Jadi mereka menawarkan, misalnya pasien dalam beberapa case ya, mungkin terjadi juga di instansi Bapak Ibu, dalam beberapa case si dokter menawarkan atau pasien menuntut. Nah, sehingga terjadi bargaining di situ. Bargaining apa? Artinya bisa ganti rugi, bisa perawatan yang sifatnya gratis, kemudian rawat jalan yang gratis, dan lain-lain ya. Nah, itu tergantung nanti. Oh, itu terlalu berat buat kami. Oh, itu terlalu sulit untuk dilakukan. Nah, itu tinggal nanti diskusi yang menentukan. Ini saya rasa tidak masalah. Siapa juga yang disebut sebagai tenaga kesehatan, tenaga medis, dan lain-lain. Dicek juga di praktik kedokteran. Nah, Bapak Ibu, yang saya bilang di awal itu, bahwasannya dahulu, sebelum ada undang-undang kesehatan, sampai hari ini pun untuk di daerah-daerah yang terpencil, menurut saya, masih terbangun pola di mana ada superior dan ada yang lemah, gitu. Jadi ada hubungan interpersonal, yaitu ada hubungan yang sifatnya vertikal paternalistik. Nah, artinya ada yang tinggi sebelah, ada yang superior, ada yang lebih rendah. Jadi masyarakat pada umumnya menganggap, khususnya di daerah terpencil, ataupun saya tidak mendiskreditkan orang-orang pada umumnya, tetapi dalam prakteknya memang terjadi bahwa menempatkan dokter itu dewa seperti itu ya, atau seorang yang ahli dalam menyembuhkan atau memberikan obat dan lain-lain seperti itu. Nah, sehingga menempatkan dirinya di bawah. Tetapi dalam hubungan hukum tidak melihat seperti itu. Jadi hubungan yang terjadi antara si dokter, si bidan, dan si mantri dengan pasiennya itu adalah yang sama, horizontal. Jadi tidak tinggi sebelah, tetapi horizontal yang dibuktikan dengan kontrak. Nah, kontrak ini biasanya dalam undang-undang hukum perdata, kitab undang-undang hukum perdata di dalam 1320 KUH Perdata disebut ada syarat sah perjanjian di situ. Nah, hubungan antara hubungan dokter dan pasien adalah sama. Terjadinya kesepakatan. Kesepakatannya dibuktikan dengan apa? Nah, secara teknis ini di dalam beberapa persidangan, di dalam beberapa penyelesaian sengketa kesehatan ditanya, ada nggak bukti Anda pernah berkunjung? Nah, jadi si pasien menjawab dan keluarga pasien, saya punya buku medis, saya punya kartu berobat dari dokter ini, dari ini, gitu. Atau ada case yang baru-baru ini tentang persalinan yang menyebabkan kematian pada bayi. Ada nggak kartu berobat atau rekam perawatannya? Nah, dia bilang nggak ada. Saya cuma baru sekali ke sini gitu, dan dalam proses melahirkan.
Nah, sampai sejauh itu artinya penyidik dan lain-lain itu mencari. Gitu. Nah, hubungan hukumnya sudah terbukti dari kartu tersebut. Artinya sudah tercatat atau ternyata membuktikan bahwa dia sudah datang nih. Dia sudah terjalin hubungan, dia sudah mendapatkan resep. Nah, hal inilah yang disebut sebagai kontraktual informed consent. Ya. Oke. Baik, mohon maaf kalau suara sering terganggu. Saya berada di luar, jadi kita sambil diskusi saja. Nah, jadi antara sebenarnya ada dua ya kalau kita bisa berpikir yang dipengaruhi hubungan hukum yang terpengaruhi oleh budaya. Jadi karena ketidakpengetahuannya masyarakat sehingga terkadang masyarakat itu takut untuk mengajukannya ke ranah hukum, takut bahwa mereka sadar bahwa pengetahuan mereka kecil gitu. Nah, tapi hukum tidak melihat itu. Dan saya harap rekan-rekan juga bisa berpikir sebagai antara pasien dan Bapak Ibu sekalian itu ranahnya sama. Artinya sama-sama di mata hukum ya. Di Undang-Undang Dasar itu kan kita sama-sama di mata hukum seperti itu. Nah, jadi konsekuensi hukumnya seperti apa? Nah, saya garis bawahi di bawah itu adanya inspanning verbim tennis, artinya hasilnya yaitu sesuai yang diharapkan. Nah, yang saya sebut tadi adalah sesuai dengan Undang-Undang Kesehatan dan lain-lainnya. Ada prinsip kehati-hatian. Jadi dua-duanya juga berhati-hati. Nah, tapi kita juga karena kita pelakunya, kita dituntut untuk mengetahui secara psikologis pasiennya seperti apa. Yang seperti saya bilang, kadang-kadang SDM manusianya nggak tahu juga. Sudah dijelaskan tapi nggak ngerti gitu. Suruh baca, ternyata dia nggak bisa baca. Gitu ya. Nah, kita sebenarnya harus pintar-pintar bagaimana bisa membuktikan hal-hal tersebut jika ada sengketa. Apakah dengan CCTV, ataukah dengan record, ataupun dengan dengan catatan medis. Nah, seperti itu. Nah, itu kita harus bisa sebagai pelaku, kita juga harus bisa mengaktifkan itu seperti itu. Nah, jadi hubungan hukum yang terjadi itu hak dan kewajibannya sama. Jadi tidak ada yang tinggi sebelah. Harapan akhirnya apa? Sembuh sesuai yang diharapkan. Tetapi jangan lupa jelaskan resiko medis yang kita di awal tadi diskusikan. Nah, Bapak Ibu, ini resikonya ada efek samping nih kalau makannya lebih atau apa segala macam. Nah, hal-hal yang seperti itu yang mungkin kadang-kadang tidak bisa dipahami oleh masyarakat ya. Jadi ya harus hati-hati untuk menjelaskannya juga. Baik, saya pikir ini nggak ada masalah ya. Asas yang terbangun sebenarnya dalam praktek hubungan antara dokter dan pasien itu artinya ketika kita memandang sama ya semua sudah terbangun. Nah, terkadang juga ini menjadi catatan terjadi di masyarakat kelas bawah ya. Jadi mereka hanya bisa kalau tidak ke dokter ya mereka tidak bisa berobat, hanya ke orang pintar misalnya. Nah, ini juga yang harus dibangun oleh Bapak Ibu ya, yang mungkin dapat di kabupaten tapi jauh dan lain-lain, teman-temannya artinya harus membangun prinsip-prinsip yang sifatnya perikemanusiaan, kemudian penghormatan, hak dan kewajiban yang sama. Tapi kalau bicara penghargaan terhadap dokter, saya juga sedikit tahu dalam salary-nya, kemudian prakteknya seperti apa gitu. Ya terkadang kita terdiskriminasi juga sebagai dokter
bahwa tidak setimpal gitu dengan dengan pekerjaannya dan lain-lain. Tapi ya berusaha untuk tidak diskriminatif ya dengan para pasien dan lain-lain seperti itu. Hak-hak pasien saya pikir nggak ada masalah ya di undang-undang, dan di undang-undang lain mohon dicek juga ya, karena saya tidak mengecek karena ini slide lama, jadi mungkin tolong dicek pasal-pasalnya, ini takut saya ada perubahan dan lain-lain gitu ya, bahwa hak-hak pasien itu diatur di dalam undang-undang. Jadi mereka sebenarnya juga punya dasar. Tetapi karena ketidakpengetahuan mereka itu, jadi mereka tidak melakukan itu. Gitu. Jadi apa aja sih hak-hak pasien itu sebenarnya? Nah, sebenarnya sudah tertuang. Nah, jadi Bapak Ibu juga ketika berhadapan dengan pasien ya harus setidaknya menjelaskan ini seperti itu. Tapi kalau menurut prinsip atau teori sosiologis, artinya masyarakat perkotaan sudah cukup mampu untuk melihat secara keseluruhan. Nggak disuruh, mereka sudah cari sendiri seperti itu. Apalagi dengan masalah kesehatan pada dirinya ya, karena kan Google banyak gitu ya, apa aja bisa dicari tentang masalah penyakit atau apa, sampai obat juga ada. Bahkan kalau tidak salah dalam telemedicine itu Kementerian Kesehatan juga sudah merujuk beberapa konsultasi kesehatan online yang bisa digunakan oleh masyarakat. Nah, itu juga jadi permasalahan hukum ketika konsultasinya sifatnya pengobatan, artinya memberikan resep. Nah, ini sudah menyalahi aturan atau tidak, itu dalam hubungan hukum seperti apa. Nah, itu bagus juga untuk dikaji seperti itu ya. Karena kalau di dalam undang-undang kesehatan itu ada bahasa touch ya, artinya menyentuh. Nah, dalam menyentuh itu dalam redaksional hukum, apakah bisa berhadapan seperti ini tatap muka di dalam media online ini disebut sebagai menyentuh? Nah, itu juga menjadi perdebatan yang harus diselesaikan dalam ranah hukum kesehatan. Ya, jadi tinggal tergantung gitu. Karena sisi pidana itu menyentuh fakta itu ya bersentuhan secara kulit ya, skin by skin gitu ya. Tapi kalau bisa diartikan online seperti ini, bisa touch gitu ya, online touch gitu ya, bisa jadi gitu ya. Jadi tinggal Bapak Ibu nanti mengartikannya seperti apa. Baik. Nah, mungkin itu ya Bapak Ibu ya, di dalam Undang-Undang Kesehatan. Nanti kita juga bisa bicara dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen di minggu depan. Kalau tidak salah ini pertemuan keberapa ya Bapak Ibu ya? Pertemuan ke-5 kalau tidak salah ya, 5. Nah, jadi Bapak Ibu nanti kita juga akan melihat bagaimana hubungan hukum itu juga tidak didasarkan hanya pada Undang-Undang Kesehatan, Praktek Kedokteran, dan lain-lain, tetapi juga ada undang-undang yang lain. Seperti itu. Kita rehat dulu sekitar 1-2 menit mendengarkan azan. Nanti kita lanjutkan.
Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan sedikit lagi ya. Sebelum kita bicara hak dan kewajiban, Bapak Ibu, mungkin untuk diskusi minggu depan kita bisa bahas di bab 20 pasal 190-201. Tolong dicek ini masih pasalnya masih segini atau udah berubah. Itu akan bicara masalah individu dan korporasi. Nah, jadi dalam ranah hukum pidana akan melihat sanksi ini bisa diberikan juga kepada tenaga medis dalam hal ini ataupun instansinya. Nah, jadi kalau dilihat nih sudah berapa kali ada kesalahan prosedur dari instansi atau memang murni pribadi, ini akan dilihat sejauh mana. Ini tergantung case by case. Nah, saya harap Ibu, Bapak Ibu juga bisa mengecek kasus-kasus yang sudah ada di Mahkamah Agung. Artinya Bapak Ibu bisa mencari. Mencarinya udah tahu ya caranya ya. Case-nya ya di web. Kalau belum tahu, nanti saya coba tunjukkan di akhir materi ini. Kemudian kita akan nanti minggu depan akan bicara sedikit bicara tentang rekam medis. Yang rekam medis ini ada rekam medis minimal yang dipunyai oleh instansi dan tenaga kesehatan atau tenaga medis. Ada juga rekam medis yang dipunyai oleh para pasien yang seperti saya sudah bilang tadi, yang dipunyai itu hanya berupa bentuk buku catatan ataupun kartu. Nah, tetapi Bapak Ibu juga diwajibkan harus punya rekam medis dari para pasiennya, gitu ya. Tapi saya yakin semua sudah ada gitu ya dalam praktek beberapa tempat itu semua sudah ada gitu. Jadi tidak ada permasalahan. Satu-satunya alat bukti tertulis yang nanti mungkin dibuktikan di dalam proses penyelesaian sengketa itu adalah rekam medisnya seperti apa gitu. Dari rekam medis itu kan bisa melihat catatan-catatan yang ada, baik dari individu maupun instansi yang ada. Baik, saya kira itu ya. Kita bicara informed consent juga minggu depan. Oke, kewajiban pasien tadi sudah ya. Jadi ada Undang-Undang Nomor 899 tentang perlindungan konsumen. Ini sifatnya general sekali karena berbicara di seluruh instansi, tidak hanya instansi kesehatan, tapi juga seluruh instansi yang ada di Indonesia. Jadi general, hanya diatur secara umum. Tapi Bapak Ibu bisa melihat di Undang-Undang Praktek Kedokteran, Undang-Undang Tenaga Kesehatan, dan Undang-Undang Kesehatan, dan Peraturan Menteri di bawahnya. Nah, itu bisa dilihat. Kira-kira itu Bapak Ibu hari ini, tetapi yang perlu Bapak Ibu pahami adalah jika tahapan yang dilakukan untuk dalam penyelesaian sengketa medis, ini ada 4 sebenarnya ya. Pertama, negosiasi, mediasi, kemudian ada alternative dispute resolution atau ADR, kemudian ada pengadilan. Nah, tapi semua berharap akan selesai di nomor 1, gitu ya, atau di nomor 2 deh, nggak usah ketiga dan keempat. Dan tetapi banyak juga yang selesai di pengadilan. Nah, gitu. Saya buka 5 menit ke depan untuk sesi tanya jawab. Kalau ada yang mau didiskusikan, dipersilakan Bapak Ibu. Cukup? Baik. Saya kira cukup untuk hari ini. Bapak Ibu, kalau ada pertanyaan, monggo nanti saya
buka forum di Fikles. Kalau mau tanya apapun yang hal-hal yang ingin didiskusikan, silahkan diketik saja, nanti saya coba jawab, ataupun nanti saya lempar ke Pak Fakih atau Dr. Asep, gitu ya, kalau memang tidak bisa. Baik, saya ucapkan terima kasih. Selamat berakhir pekan. Salam sehat untuk semuanya. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Bayu. Ya, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.